Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Topik yang kita bahas kali ini tentang salah satu equipment yang ada di dalam kolam kita, yang disandingkan selalu dengan mesin aerator atau sering kita sebut dengan sebutan batu aerasi ya, atau air stone. Nah, kita akan membahas bagaimana cara sederhana untuk merawat atau membersihkan serta meremajakan batu aerasi atau air stone yang ada di kolam ikan nila kita. Mungkin sebagian dari kawan kita menganggap bahwa topik ini adalah hal yang sepele, tapi kalian bisa juga hitung ya, kalau adanya kalian punya 3 kolam dengan isi batu aerasi 12 biji dengan harga sekitar 30-an ribu satu batu aerasi, dan setiap 3 bulan harus diganti, maka kalian pasti sudah bingung nih seperti apa biaya yang akan kita keluarkan untuk mengelola kolam-kolam kita. Atau mungkin ada sebagian kawan-kawan kita yang berpikir simpel dan praktis ya, dengan cara mengikat selang yang disambungkan ke mesin aerator, terus dikasih pemberat batu, terus ditenggelamkan saja ke dalam air kolam, tuh hasil oksigennya juga kencang, besar gitu. Mungkin saya yakin yang nonton video ini ada yang melakukan itu ya, saya yakin banget ini. Nah, supaya nggak nyasar ya, saya mau sampaikan juga ke kawan-kawan ya, bahwa batu aerasi itu dibuat berpori halus, terus semakin halus dia akan semakin mahal, karena semakin halus oksigen yang dihasilkan oleh batu aerasi itu akan membuat gelembung-gelembungnya semakin banyak, sehingga kadar DO di dalam air yang dihasilkannya juga akan semakin besar. Kenapa? Karena semakin banyak gelembung itu akan menghasilkan persentuhan antara udara dan air juga semakin banyak. Ini adalah salah satu faktor yang bisa menimbulkan DO itu semakin baik di dalam air. Jadi kawan-kawan jangan terkejut kalau melihat harga batu aerasi seharga mesin aerator ya, sekitar 600-an ribu itu ada ya. Nah, karena apa? Mungkin karena batu aerasinya itu sangat bagus serta bisa menghasilkan oksigen yang maksimal dari mesin aeratornya. Melihat harga batu aerasi yang mahal, terus fungsinya juga yang sangat perlu untuk kolam kita atau untuk pembudidaya, maka kita pasti bertanya bagaimana caranya merawat batu aerasi atau meremajakan batu aerasi agar bisa bertahan lama, terus belinya cukup sekali, panennya berulang-ulang. Tapi sebelum lanjut kita bahas tentang seperti apa caranya, buat kawan-kawan yang baru lihat channel ini, saya himbau kembali untuk jangan lupa mensubscribe channel kita ini ya, agar kalian bisa tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan budidaya ikan nila, serta aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu update info-info video-video terbaru dari channel Bang Gulo. Jangan lupa di-share juga lah ya. Baiklah kawan-kawan, batu aerasi atau air stone akan bekerja maksimal jika pori-pori yang ada di sekujur batu aerasi tersebut tidak tertutup oleh lumut atau kotoran-kotoran ikan yang mengendap di dasar kolam. Nah, untuk itu kita harus rutin membersihkan batu aerasi yang ada di kolam kita. Nah, kalau saya itu membersihkannya menggunakan sikat halus atau sikat gigi lah ya, sikat gigi bekas. Nah, terus kita bersihkan seperti yang saya lakukan ini. Nah, saya bersihkan dengan air kolam. Pada saat melakukan pembersihan batu aerasi yang ada di dalam kolam ini, ada 2 hal yang perlu kita antisipasi, yaitu jangan melakukan pembersihan ini menggunakan sikat yang kasar. Jadi gunakanlah bekas sikat gigi yaitu halus. Nah, terus satu lagi, pembersihan ini juga harus rutin dilakukan. Karena ini kalau saya 1 kali 1 minggu pasti ya, karena 1 kali 1 minggu saja dia berlumut, apalagi kalian nggak bersihin lama gitu, dia pasti kotor banget batunya. Nah, sekalipun sudah kita lakukan pembersihan 1 kali 1 minggu, sebenarnya dalam waktu selang 6 minggu batu aerasi ini harus diremajakan kembali. Sebenarnya aturan pakainya seperti itu ya. Dan kendalanya kan ketika kalian membeli batu aerasi tidak ada aturan pakai di situ ya. Beda dengan kalau kita beli yang lain gitu, ada aturan pakainya. Kalau batu aerasi kan tidak ada aturan pakainya. Paling aturan pakainya itu cuma sebelum menggunakan rendam dulu 15 menit. Paling begitu ya. Nah, sebenarnya fungsi peremajaan batu aerasi yang dilakukan sekali dalam 6 minggu ini adalah untuk membuat batu aerasi itu kembali steril ya. Pori-porinya itu kembali terbuka sehingga dia seperti batu aerasi yang baru. Tekanannya juga akan tetap kencang. Itulah fungsinya kenapa kita harus meremajakan batu aerasi itu dalam waktu 6 minggu. Jadi kawan-kawan, sebelum kita melakukan peremajaan batu aerasi ini, kawan-kawan sudah harus punya cadangan batu aerasi ya. Karena batu aerasinya kan kita buka terus kita bersihkan. Nah, saya ada tips buat kawan-kawan, jangan pernah membuka batu aerasi ini dengan menarik selangnya langsung dari batu aerasi.
itu akan bisa merusak batu aerasinya seperti ini. Nah, cabang selang yang ada di batu aerasi itu akan terlepas kalau kalian paksakan menarik selangnya. Nah, jadi cara yang baik itu adalah memotong selangnya bersama batu aerasinya dengan gunting. Jadi sisakan kurang lebih sekitar setengah senti, terus dipotong. Nah, baru diambil seperti ini kelihatannya. Hampir seluruh batu aerasi yang saya lakukan seperti itu. Nah, ini juga saya potong kurang lebih setengah senti ya bersama selangnya. Nah, setelah itu kita potong, nanti selangnya kita buka menggunakan gunting atau kita potong menggunakan pisau. Jadi resiko untuk terlepas seperti kejadian di batu yang saya pegang ini tidak akan terjadi ya. Karena kalau sudah terlepas seperti ini, mau kita lem juga hasilnya tidak akan semaksimal batu yang baru. Nah, selanjutnya batu aerasi tersebut kita gosok menggunakan obat gigi atau odol gigi atau juga pasta gigi ya. Nah, ini kita gosok seperti ini. Nah, kita gosok merata. Kenapa kita menggunakan pasta gigi? Karena pasta gigi ini kan aman untuk manusia nih. Jadi kalau andainya contohnya kita masukkan ke kolam lagi nanti, tidak ada zat-zat beracun, tidak ada zat-zat kimia bekas cairan pembersih ya. Kita antisipasi juga. Setelah batu aerasi ini kita bersihkan seperti ini, lalu kita diamkan selama kurang lebih 30 menit atau sampai pasta gigi ini mengering di seluruh bagian batu aerasi. Nah, setelah itu baru kemudian kita bersihkan lagi menggunakan air bersih. Sebaiknya juga sebenarnya kalian bisa menggunakan air yang mengalir ya, dari air keran terus langsung di bawahnya kalian bersihkan bisa juga. Nah, kebetulan kan saya ini menggunakan ember berisi air bersih saja. Terus saya sikat ulang sampai bersih menggunakan sikat gigi tanpa odol lagi ya, tanpa odol lagi. Jadi odol yang menempel atau pasta yang menempel di sekujur tubuhnya aerasi inilah yang menjadi sabunnya gitu. Jadi saya gosok lagi balik sampai dia hilang busanya. Nah, perlu diingat bahwa proses ini harus memang betul-betul bersih ya, karena ini kan proses yang tadi kita campurkan dengan pasta gigi nih. Jadi kalau boleh tidak ada busa lagi atau tidak ada bekas-bekas pasta giginya lagi. Nah, setelah itu kita tiriskan. Terus batu aerasi ini udah kelihatannya agak sedikit bersih. Terus batu aerasi ini kita rendam menggunakan air mendidih selama kurang lebih 3-5 menit. Nggak boleh lama juga, kalau terlalu lama malah batu aerasinya rusak gitu. Nah, kita rendam dulu selama 3-5 menit di air mendidih. Tujuannya ini adalah untuk membuat kotoran-kotoran yang kita sikat atau yang nempel di pori-pori dalam ini bisa keluar, sehingga pori-pori itu jadi lancar. Terus satu lagi kan untuk mensterilkan dari pasta gigi yang kita gunakan tadi untuk membersihkan batu aerasi ini agar tetap aman untuk kolam kita. Setelah itu batu aerasi yang sudah kita rendam menggunakan air mendidih ini kita tiriskan airnya dulu, kita biarkan atau kita angin-anginkan, atau jika mungkin juga bisa dijemur ya. Tapi tidak usah dijemurnya sampai jauh-jauh banget, malah kena debu lagi kan. Intinya dia dikeringkan lah. Mau di dalam rumah juga boleh, mau di sinar matahari juga boleh. Nah, setelah batu aerasi ini kering, kemudian batu aerasi ini kita sambungkan ke mesin aerator. Kemudian saya punya aerator yang kecil ya, Amara seperti ini. Ini murah, harganya sekitar 25.000. Terus saya sambungkan dengan cabang 3. Jadi sekali masuk itu 6. Nah, ini fungsinya untuk membuang kembali atau memastikan kembali bahwa batu ini pori-pori yang sudah terbuka. Ini kita bikin di air bersih ya. Nah, seperti ini, di air bersih. Ini juga nggak perlu terlalu lama-lama, kita hanya membuka pori-porinya saja sebelum kita simpan. Nah, setelah kurang lebih sekitar 30 menit, terus batu aerasi ini sudah bisa kita simpan atau kita gunakan kembali seperti batu aerasi baru. Buat kawan-kawan yang sudah memiliki kolam atau sedang menyiapkan kolam untuk budidaya ikan, saya juga sampaikan ke kawan-kawan bahwa belilah jumlah batu aerasi itu 2 kali lipat dari jumlah titik aerasi yang kalian punya, sehingga kalian tetap memiliki stok cadangan batu aerasi ketika batu aerasinya yang di dalam kolam itu sedang dibersihkan atau diremajakan. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa kita share di dalam video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terus saya juga ingatin buat kawan-kawan yang baru lihat channel ini, jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian, serta bagikan link-link video yang ada di channel ini ke kawan-kawan kalian, agar channel kita ini semakin berkembang. Bang Gulo juga semakin semangat membuat konten-konten kreatif di budidaya ikan nila.
Terus kawan-kawan yang memiliki komentar atau pertanyaan silahkan share di kolom komentar ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta para gadis yang hadir dalam video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.